Assalamualaikum anak-anak semua. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Waalaikumsalam. Kabar baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya kalian hari ini semuanya kabar baik banget. Oke. Karena beberapa hari lagi kita akan lebaran ya. Iya, Oke. Ya, baik. Nah, kita mulai ya. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya konseling kelompok kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ibu mau meminta satu perwakilan dari kalian nih yang akan memimpin doa untuk teman-temannya. Silakan raise hand ya, atau langsung on mic. saya boleh, Bu. Oke, siapa tuh yang mau rebutan kayaknya? Aja, Vika. Oke, Vika ya. Silakan Vika. Oke, mari teman-teman sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Vika sudah memimpin doa untuk teman-temanmu. Kita kenalan dulu yuk. Ada pepatah yang bilang bahwa tak kenal maka tak sayang. Nah, Ibu akan memperkenalkan diri dulu ya sekarang. Nama Ibu Nur Fatia Mutmainah. Kalian juga bisa memperkenalkan diri kalian ya. Sebutkan nama lengkap, nama panggilan, tempat tinggal, dan kelas kalian ya. Oke, bisa dimulai dari yang cowok dulu nih, yang paling ganteng. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Haris Andika, biasa dipanggil Alif. Tempat tinggalnya di Depok, Bu. Jauh banget Depok. Nah, oke, selanjutnya yang kedua yang pakai kacamata tuh, cantik banget. Ya, halo Ibu dan teman-teman. Nama saya Ainaya Fulvia, biasa dipanggil Naya. Saya tinggal di Cirebon, Bu. Jauh ya ternyata kalian tempat tinggalnya. Oke, yang terakhir siapa nih? Vika. Iya, halo Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama aku Fitri Farika, bisa dipanggil Vika. Aku tinggal di Tangerang Selatan. Oke, karena kita berbeda-beda tempat tinggalnya, jadi kita berbeda juga ya kebudayaannya. Oke, hari ini kita akan melakukan konseling kelompok. Ada yang tahu konseling kelompok itu apa? Saya belum tahu, Bu. Oke, Ainaya belum tahu ya. Ibu akan menjelaskan mengenai konseling kelompok. Konseling kelompok merupakan proses antar individu yang dinamis yang terpusat pada kesadaran akan daya pikir dan sikap yang dibangun dalam kelompok kecil yang mengungkapkan diri kepada sesama anggota kelompok dan konselornya. Konseling kelompok ini termasuk dari layanan responsif yang bersifat kuratif dengan tujuan yang mengacu pada alasan adanya diadakan pertemuan dalam kelompok. Serta di dalam konseling kelompok ini memiliki target yang akan dicapai. Nah, alasan kita hari ini akan melakukan konseling kelompok ini adalah untuk proses lanjutan dari asesmen yang sudah kalian isi sebelumnya ya. Asesmen tersebut yang menggambarkan bahwa rata-rata diri kalian menghadapi masalah kecemasan nih dalam hal akademik. Oke, untuk kegiatannya kita akan dimulai dari tahap prakegiatan, kemudian tahap awal atau pembentukan, tahap peralihan, keempat ada tahap inti atau kegiatan, kelima tahap pengakhiran, dan terakhir ada evaluasi. Nah, untuk konseling kelompok ini, kita di sini bisa santai saja ya anak-anak, tidak usah tegang. Nah, diskusi ini untuk menceritakan semua masalah dan memberikan masukan atau solusi, atau pertanyaan-pertanyaan serta saran untuk
siapapun anggota yang akan dibahas masalahnya di dalam konseling kelompok kita hari ini. Di dalam konseling kelompok juga terdapat asas-asas yang penting, seperti asas kerahasiaan. Nah, ini kan kita melakukan konseling kelompok ya. Asas kerahasiaan ini sangat penting loh anak-anak, karena masalah-masalah yang akan kalian ceritakan ini menjadi rahasia di dalam konseling kelompok kita hari ini ya. Tidak boleh disebarkan oleh yang bukan anggota konseling kelompok kita hari ini. Yang kedua, ada asas kesukarelaan. Kalian mengikuti konseling kelompok ini tidak ada terpaksa ya, karena ini semua adalah sukarela dari kalian sendiri. Kemudian yang ketiga ada asas keterbukaan. Dan terakhir, asas kenormatifan. Konseling kelompok ini akan dilakukan dalam 2 sesi. Untuk sesinya, satu sesi itu 45 menit. Karena durasi kita panjang, dari kalian sendiri mau ada istirahat setelah 45 menit ataukah langsung dilanjut? Langsung aja, Bu. Oke, baik. Karena kata Alif langsung, sampai sini apakah bisa dipahami? Bisa dipahami, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Untuk setelah Ibu menjelaskan konseling kelompok ini, dari kalian apakah ada yang ingin bertanya mengenai konseling kelompok ini atau ada hal yang tidak dimengerti dari kalian? Boleh ya kalian tanyakan sekarang. Oke, karena Oke, baik. Terima kasih Vika karena maaf ya ada suara yang lewat. Oke, karena menurut kalian sudah cukup jelas penjelasan dari Ibu. Nah, kita akan mengucapkan ikrar atau janji bersama-sama ya. Ibu akan membacakan secara perlahan dan kalian akan mengikutinya. Ibu mulai ya. Saya dengan ini menyatakan Saya Saya dengan dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia bahwa saya bahwa sanggup saya dan bersedia bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data merahasiakan data atau keterangan lainnya atau keterangan lainnya yang saya terima, yang saya yang terima, saya terima baik dari diri saya atau dari siapapun juga, baik dari diri Baik saya atau dari siapapun juga, yaitu berupa data atau keterangan yaitu berupa data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. orang lain. Oke, setelah kalian mengucapkan ikrar atau janji tersebut, kalian berkomitmen ya, tidak boleh ada yang menceritakan masalah di dalam konseling kelompok ini kepada orang lain. Oke, sekarang kalian pikirkan masalah yang sedang kalian alami akhir-akhir ini ya. Oke, pikirkan dahulu, nanti Ibu akan tanyakan satu-satu. Apakah sudah memikirkannya? Sudah, Bu.
Oke, sudah. Ibu akan bertanya kepada Alif, apa yang mengganggumu akhir-akhir ini? Paling kalau dari saya kan mungkin 2 tahun ini kan sekolah ini ya Bu online daring. Nah, terus ada wacana semester depan bakalan luring gitu ya. Nah, itu saya cemas Bu, takutnya nanti pembelajaran yang daring kemarin itu nggak efektif dan akhirnya mempengaruhi pembelajaran luring nanti Bu. Oh, baik. Jadi kamu cemas bahwa pembelajaran tersebut tidak efektif ya. Eee, Pengaruh apa sih yang diberikan masalahmu pada dirimu sendiri? Apakah seperti cemasnya itu pusing atau ada hal lain? Pengaruhnya lebih ke ini sih Bu, jadi banyak pikiran gitu kalau misalnya lagi waktu luang jadi kepikiran gitu sih Bu. Oke, baik. Jadi menurut kamu, kamu cemas hingga kepikiran ya? Oke, selanjutnya Vika. Vika, coba ceritakan masalah yang mengganggumu akhir-akhir ini. Ya Bu, kalau saya mungkin karena sekarang kan pembelajaran masih online seperti tadi kata Arif. Nah, kalau kayak lagi belajar matematika tuh saya takut gitu Bu, saya cemas karena dalam beberapa materi di bab-bab tertentu tuh saya masih nggak begitu paham sebenarnya, cuman masih nggak berani nanya. Jadi ketika guru mulai bahas materi itu, saya mulai cemas sih Bu. Oke, berarti kamu cemas ketika ada pelajaran matematika atau ketika matematika tersebut sedang berlangsung ya, Vika? Iya Bu. Ya, apakah kecemasanmu terhadap matematika mempengaruhi, pada dirimu sendiri? Ya mungkin ketika pelajaran matematikanya sedang berlangsung, saya jadi mulai keringat dingin, terus kayak gemeter gitu Bu, takut misal lagi ada soal terus tiba-tiba dipanggil gitu. Jadi menurut kamu, cemas ketika dipanggil guru untuk maju dan mengerjakan soal di papan tulis ya? Iya Bu. Oke, baik. Yang terakhir, Ainaya, Iya, Bu. coba Kalau saya masalah saya mengenai saya ngerasa saya cemas Bu, saya cemas gak bisa mengikuti pelajaran karena saya di jurusan saya yang sekarang saya kan IPA ya Bu. Saya ngerasa saya sulit buat mengikuti pelajaran gitu Bu. Saya bener-bener nggak menikmati pelajaran itu. Saya juga kayak nggak bisa ngikutin, susah banget buat ngikutin kayak mata pelajaran kimia, fisika. Saya takut nggak bisa mengikuti sampai selesai gitu. Jadi pelajaran tersebut itu berupa kimia dan fisika ya? Apa ada pelajaran yang lainnya? Pokoknya pelajaran yang berbau-bau hitungan dan IPA. Ternyata saya baru sadar setelah saya kelas 11 kalau saya ternyata nggak cocok Bu di jurusan ini. Oke, oke. Nah, dari cerita atau masalah yang sudah kalian sebutkan tadi, eh, coba eh, kalian skalakan dari 1 hingga 10. Kalau skala 1 itu tidak terlalu sulit dan angka 10 itu terlalu mengganggu atau merasa kesulitan. Oke, bisa dimulai dari Alif? Kalau saya mungkin 5 Bu. Oke, Vika berapa persen masalahmu? Masih di skala 5 juga sih Bu. Kenapa? Maaf, putus-putus. Masih di skala 5. Oke, baik. Untuk Ainaya, kamu di skala berapa untuk masalahmu?
Mungkin saya 7 ya, Bu ya. Oke, baik. Jadi setelah Ibu bertanya kepada kalian mengenai skala permasalahan kalian, menurut kalian masalah apa sih yang penting untuk dibahas di dalam konseling kelompok hari ini? Kayaknya dari Naya ya Bu, karena skalanya 7. Oke. Iya, Bu. Mungkin kesalahin Naya. Oke. Menurut kalian skala Ainaya yang tepat ya untuk dibahas dalam konseling kelompok kita hari ini? Oke. Oke, Naya, tadi kamu kan sudah menyebutkan mengenai masalahmu, yaitu cemas nggak bisa mengikuti pelajaran yang berbau IPA, seperti kimia, fisika, biologi. Nah, bisa tolong kamu ceritakan kembali lebih jelas dan detail kepada kami, seperti apa sih yang menyebabkan kamu tidak bisa mengikuti pelajaran tersebut dan cemas terhadap pelajaran-pelajaran tersebut. Coba ceritakan ya, Inaya. Baik, Bu. Jadi sebenarnya saya itu masuk jurusan IPA juga sebenarnya bukan dari keinginan saya. Karena saya saat itu benar-benar cuman berdasarkan hasil psikotes aja. Tanpa saya menyadari kalau ternyata minat saya bukan di IPA seperti itu, Bu. Awalnya pas kelas 10 itu saya lumayan bisa buat mengikuti mata pelajaran tersebut gitu. Cuman mulai semester 2 kelas 10 dan sekarang kelas 11, saya benar-benar merasa kesulitan buat mengikuti mata pelajaran tersebut. Bahkan saya merasa apa ya, Bu, pusing, terus kadang saya tuh ngelihat gurunya aja bikin saya males gitu, Bu, buat masuk kelas. Sampai kayak gitu, Bu. Oke, jadi itu ya penyebab yang kamu rasakan setelah kamu naik ke kelas berikutnya, seperti ke kelas 11. Iya, Bu, Oke, seperti itu. ya, oke, baik. Dari cerita Ainaya tadi, Ibu akan meminta pendapat anggota kelompok nih mengenai sumber masalah konseli. Kira-kira menurut kalian, apakah yang menjadi sumber atau permasalahan konseli? Bisa dimulai dari Alif ya. Iya, mungkin kalau dari cerita Naya sumbernya dari ketidaksesuaian jurusan kali ya, Bu. Maksudnya nggak sesuai jurusan sama minatnya Naya gitu kan. Tadi sampaikan kalau Naya masuk IPA bukan karena keinginannya gitu. Mungkin dari sana, Bu. Oke, baik. Dari Vika bagaimana? Iya, mungkin sama sih seperti aku kalau dilihat dari tadi cerita Naya, karena tidak sesuai gitu, mungkin karena Naya juga merasa di situ nggak nyaman gitu, nggak sesuai apa yang mau dijalaninya, itu sih mungkin. Oke, baik. Setelah kalian menyampaikan sumber masalah Ainaya dan dari kalian sendiri, apakah ada solusinya untuk menangani masalah Ainaya? Oke, Alif, bisa tolong sampaikan? Mungkin kalau dari saya karena udah nggak bisa lagi gitu ya, kan udah kelas 11, udah nggak bisa buat pindah jurusan gitu. Nah, mungkin kalau dari saya solusinya itu eh, bentuk kerja kelompok atau belajar kelompok sama teman-teman sekelas. Jadi bisa membantu mengerjakan tugas atau membantu untuk memahami materi lebih baik gitu. Jadi bisa lebih maksimal lagi pembelajarannya gitu.
Oke, terima kasih Alif. Oke, sekarang Vika coba sampaikan solusimu untuk masalah Ainaya. Ya, mungkin karena seperti tadi Alif bilang itu udah kelas 11 gitu. Udah mungkin kalau pindah jurusan juga udah susah. Mungkin Naya bisa coba cari cara belajar baru atau ya mungkin selama ini mungkin Naya tertarik belajar seperti apa gitu entah dia dari film atau misalnya melalui tadi seperti Alif kerja kelompok gitu misalnya kalau Naya memang tertariknya sama dunia sosial mungkin seperti itu. Oke, baik. Terima kasih ya yang sudah memberikan solusi untuk Ainaya. Oke, jadi solusi untuk Ainaya dari Alif, kamu bisa belajar atau bikin kelompok belajar dengan teman sekelas yang menurut kamu dekat. Nah, terus kamu juga bisa untuk mencari hal baru atau gaya belajar baru dalam belajar fisika, kimia, biologi, supaya pelajaran tersebut cepat masuk eh, ke dalam otak kamu gitu. Oke. Setelah Ibu menyampaikan kesimpulan tersebut, karena waktunya sudah habis, konseling kita hari ini kita akhiri ya. Jika dirasa ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa bertanya di WA grup ya, atau di WA pribadi Ibu. Nah, sekarang Ibu mau meminta satu orang dari kalian untuk menyimpulkan hasil masalah yang telah teman kalian hadapi ya. Boleh, silakan. Dari kalian, ada yang ingin menyampaikan kesimpulan? Ya, dari saya kali ya, Bu. Iya, kalau tadi Ya, Bu. kesimpulannya masalah yang dihadapi Naya itu adalah Naya cemas gitu ya ketika mata pelajaran di jurusan IPA itu membuat Naya cemas dan kesulitan gitu karena merasa sebetulnya jurusan IPA nggak sesuai dengan diri Naya gitu karena pemilihan jurusan bukan atas kemauan Naya gitu. Nah, untuk solusinya mungkin bisa tadi bikin belajar kelompok, terus juga tadi Vika bisa cari gaya belajar yang baru gitu entah dari film atau dari gaya belajar lainnya yang menarik buat Naya. Mungkin itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih Alif sudah menyampaikan kesimpulan. Eh, karena menurut apakah menurut Naya sendiri dari solusi-solusi yang diberikan oleh teman-teman kamu eh, ada yang bisa diikuti atau yang menurut kamu masuk akal dan bisa diterapkan dalam kehidupan kamu? Ya Bu, menurut saya mau berterima kasih sama teman-teman karena sudah memberikan solusi kepada saya. Saya rasa solusi teman-teman dapat saya ikuti dan akan sangat membantu karena saya sebelumnya belum terpikirkan untuk membuat kelompok belajar gitu Bu. Karena saya biasa buat mengerjakan apa-apa sendiri, saya masih malu-malu buat nanya-nanya sama teman. Tapi mungkin saya akan coba buat tanya-tanya kemudian bisa belajar bareng. Kemudian juga saya sebenarnya saya juga sudah mulai belajar dari menonton video YouTube dan menurut saya benar kata Vika Bu bahwa saya mungkin akan ganti gaya belajar saya karena saya lebih masuk menggunakan video YouTube seperti itu Bu. Oke, jadi menurut Ainaya, solusi yang diberikan oleh teman-teman Ainaya di dalam konseling
kelompok ini bisa diterapkan ya untuk kehidupan Ainaya sendiri. Oke. Iya, Bu. Oke, baik. Untuk kegiatan konseling kali ini, menurut Ibu sudah baik dan kalian semua sudah aktif berpartisipasi dalam memberikan tanggapan, solusi, serta saran untuk masalah yang dihadapi oleh teman kalian dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bagus. Oke, Ibu mau meminta satu orang dari kalian untuk menyampaikan kesan dan perasaan apa yang dirasakan selama mengikuti kegiatan konseling kita hari ini ya. Apa yang kalian rasakan nih? Coba dari Ainaya dulu nih, coba sampaikan kepada teman-temanmu perasaan kamu setelah mengikuti konseling kelompok hari ini. Baik, saya selama mengikuti proses konseling kali ini saya merasa senang, Bu, karena saya merasa sangat terbantu karena kegiatan ini, karena teman-teman juga dan karena Ibu juga, seperti itu, Bu. Oke, baik. Dari yang lain, apakah ada yang ingin menyampaikan pesan dan kesan yang dirasa selama konseling kelompok kita hari ini? Sama Bu, mungkin ya saya dulu ya. Ya mungkin karena permasalahannya kurang lebih terkait kecemasan akademik, jadi ya sama-sama terbantu lah Bu dengan pertanyaan-pertanyaan dan diskusi di konseling kelompok ini. Oke, baik. Terima kasih Alif. Silakan Vika untuk menyampaikan pendapatmu. Ya, mungkin kalau dari saya, Bu, dari konseling kelompok kali ini mungkin saya jadi merasa lega gitu bisa mengeluarkan apa yang ada di benak saya gitu yang mengganggu saya, terus kemudian saya bisa tahu bagaimana teman-teman saya juga mungkin punya permasalahan yang serupa, terus gimana sih cara ngatasinnya gitu kalau misalkan kita punya masalah yang hampir sama gitu mungkin. Oke, baik. Untuk Ainaya, karena sudah diberikan solusi-solusi dari teman-teman kalian, Ainaya bisa menerapkan solusi tersebut dan Ibu meminta Ibu meminta kepada Ainaya untuk memperlihatkan hasil proses dari kecemasan kamu ya. Nanti Ibu kirimkan tabel penugasannya di WA ya, Ainaya. Iya, baik, Bu. Oke, karena konseling kita sudah berakhir, jika ada hal yang ingin ditanyakan atau masalah yang ingin dibahas, kalian bisa di WA grup saja ya. Baik, Bu. Oke, terima kasih anak-anak yang sudah aktif dalam konseling kelompok hari ini. Ibu akan menutup dengan doa karena kita tadi di awal berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa dulu ya untuk menutup konseling kelompok kita hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya anak-anak. Sampai bertemu di WA grup untuk sesi selanjutnya. Terima kasih Baik, Bu. Bu. Terima kasih. Terima kasih.